kesempatan bagi kita berkumpul lagi untuk Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kuliah secara online ini. Saya di sini akan membimbing untuk presentasi tentang Zawil Arham dengan anggota saya sendiri Nurul Fatonah, kemudian Novik Nur Azizah dan Zianatul Zakiyah. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Sultan yang telah membimbing kita juga dan kepada teman-teman sekalian. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Wafik Nur Azizah. Apakah sudah hadir? Kepadanya saya serahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian Zawil Arham. Arham bentuk jamak dari kata rahmun, yang berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah maupun pihak ibu. Adapun lafaz Zawil Arham yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah, dan bukan pula termasuk dari para ashabul furud dan asobah. Jadi, Zawil Arham yaitu kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah, dan bukan pula termasuk dalam ashabul furud dan asobah. Jadi, jika masih ada ashabul furud dan asobah, maka Zawil Arham tidak mendapat bagian. Dan sebaliknya, jika sudah tidak ada ashabul furud dan asobah, maka Zawil Arham mendapat bagiannya. Next, untuk syarat-syarat pembagian hak waris bagi Zawil Arham. Yang pertama, tidak ada pentasib atau asobah. Sebab asobah akan mengambil seluruh hak waris yang ada bila ternyata tidak ada sohibul fard. Dan bila ada sohibul fard, maka para asobah akan menerima sisa harta waris yang ada setelah diambil hak para sohibul fard. Yang kedua, tidak ada sohibul fard. Sebab jika ada sohibul fard, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara rod. Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris secara ar-rod dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibanding Zawil Arham. Namun, apabila sohibul fard hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fard, dan sisanya diberikan kepada Zawil Arham. Sebab kedudukan hak suami atau istri secara rod itu sesudah kedudukan Zawil Arham. Nah, pembahasan yang di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya ada yang namanya aul dan juga ada yang namanya rod. Jadi aul itu ketika harta lebih sedikit daripada penerima waris. Sedangkan rod yaitu ketika harta lebih besar dari penerima waris. Sebagaimana contoh ar-rod yaitu ada seorang istri yang meninggal dan meninggalkan seorang suami, 2 orang anak perempuan, dan ibu dan bapaknya. Bagiannya itu yaitu 1/4 untuk suami, 2/3 untuk 2 orang anak perempuan, 1/6 untuk ibu, dan 1/6 lagi untuk bapak. Dan jika dijumlahkan menjadi 11/12. Nah, 11-nya itu yaitu penerima warisan atau orangnya. Kan tadi 11/12. 11-nya itu orangnya dan 12-nya itu adalah hartanya. Jadi harta itu lebih besar daripada orangnya atau penerima waris. Nah, itu yang disebut dengan rod. Untuk materi yang selanjutnya yaitu orang yang termasuk Zawil Arham ialah yang pertama, anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan. Yang kedua, yaitu ayah dan ibu. Yang ketiga, ibu dari ayahnya ibu. Yang keempat, anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan. Yang kelima, anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang keenam,
anak laki-laki atau perempuan dari saudara ibu. Yang ketujuh, paman atau saudara laki-laki dari ayah seibu. Yang kedelapan, saudara perempuan dari ayah. Yang kesembilan, anak perempuan dari paman. Yang kesepuluh, saudara laki-laki dari ibu. Dan yang terakhir yaitu saudara perempuan dari ibu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zanatul Zakiyah. Terima kasih sebelumnya untuk Wafi. Zanatul Zakiyah ada? Ada. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendapat beberapa imam tentang zawil arham. Golongan pertama berpendapat bahwa zawil arham atau kerabat tidak berhak mendapat waris. Mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ashabul furud atau asobah yang mengambilnya, maka harta warisan dilimpahkan kepada Baitul Mal. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah. Pendapat ini dikuatkan oleh Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas. Golongan kedua berpendapat bahwa zawil arham atau kerabat berhak mendapat waris bila tidak ashabul furud atau asobah yang menerima harta waris. Mereka berpendapat bahwa zawil arham lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan Baitul Mal. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, dikuatkan oleh Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud Ali bin Abi Thalib. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Zanatul Zakiyah. Untuk materi selanjutnya saya akan membacakannya, yaitu adalah cara penyelesaian kewarisan zawil arham. Yang pertama itu menurut Ahlur Rahmi. Mengenai cara pembagian hak waris kepada kerabat, Ahlur Rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata tanpa membedakan jauh atau dekatnya kerabat dan tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya seseorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan, keturunan dari anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, dan keponakan laki-laki keturunan dari saudara laki-laki seibu. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian waris secara rata tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada. Kemudian yang kedua menurut Ahlu Tanzil. Cara membagi menurut madhab Ahlu Tanzil adalah qaul mu'tamad menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Caranya ialah bahwa masing-masing zawil arham itu ditempatkan pada tempat waris yang digantikannya. Dengan pengertian, cucu perempuan dari anak perempuan akan menempati kedudukan anak perempuan sendirinya. Maka ia mendapatkan seperdua. Dan anak perempuan dari saudara kandung perempuan menempati kedudukan saudara kandung perempuan dengan sendirinya, maka ia akan mendapat bagian seperdua, bagaimana halnya saudara kandung perempuan. Lain halnya dengan saudara-saudara ibu, ia akan mendapat sama dengan kedudukan ibu, bisa mendapat sepertiga dan bisa juga mendapat seperenam, sebagaimana halnya ibu. Begitu juga dengan zawil arham lainnya. Yang ketiga, itu menurut Ahlu Qorobah. Menurut Ahlu Qorobah ini dipegang oleh Imam Hanafi. Cara membagi harta untuk zawil arham adalah memberikan harta tersebut kepada zawil arham yang terdekat, kemudian yang terjauh apabila zawil arham yang terdekat tidak ada. Jadi kesimpulan dari tiga golongan ini ialah yang Ahlur Rahmi tadi, dia sama rata dibagikan warisannya tuh ke para pewaris zawil arhamnya tadi itu sama rata, tidak ada lebih kurangnya. Jadi sama misalnya 1 juta, misalnya 10 orang zawil arham, jadi dibagikan sejuta gitu. Jadi sama rata. Kalau misalnya yang Ahlu Tanzil tadi itu menggantikan posisi ibunya gitu, anaknya.
menggantikan posisi ibunya jika ibunya sudah meninggal. Nah, jadi anaknya itu menggantikan posisi ibunya mendapatkan harta tadi. Terus menurut ahlu qorobah tadi itu dia membagikan hartanya kepada kerabat yang terdekat terlebih dahulu. Apabila misalnya ahlu qorobah tadi itu membagikan hartanya kepada kerabat yang lebih dekat. Jadi begitu. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah ahlu tanzil zawil arham tadi zawil arham ialah kerabat terdekat kerabat dari pewaris yang tidak termasuk dari zawil furud dan asobah. Yang kedua, golongan dari zawil arham ada dua golongan dalam zawil arham ini. Yang pertama itu yang setuju dengan zawil arham, dan yang kedua itu yang tidak setuju dengan zawil arham. Yang setuju itu yang tidak setuju itu adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Murid-muridnya dari Imam Syafi'i kok Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah. Murid-murid dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Yang setuju dengan zawil arham itu Hanabilah dan Hanabilah apa satunya? Hanafiyah dan Hanabilah ya. Terus cara pembagian zawil arham tadi itu ada 3. Yang pertama itu secara ahlu rahmi itu dibagikan sama rata. Yang kedua ahlu tanzir itu menggantikan posisi pewaris. Kalau misalnya ibunya sudah meninggal, jadi anaknya menggantikan posisinya. Kalau misalnya ibu terus atau kakeknya atau neneknya meninggal, jadi dia menggantikan posisi neneknya. Kalau misalnya pewarisnya itu kalau pewarisnya itu pewaris tuh yang mewarisi ya. Kalau misalnya pewarisnya itu buyutnya ya, nah itu cicitnya menggantikan kedudukan neneknya gitu. Terus kalau ahlu qorobah tadi itu membagikan secara kepada kerabat yang lebih dekat. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator nutup, berarti selesai ya, bubar kelas. Oke, terima kasih Pak Makala ya. Saya ambil alih dulu ya sebelum sesi tanya jawab. Pembahasan hari ini mengenai zawil arham. Sebenarnya kita juga belum selesai ya untuk pembagian warisan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang warisan itu yang setengah, kemudian yang seperempat, seperdelapan, sama apa lagi ya? 2/3 ya, itu sudah, berarti kita sisa 1/3 dan 1/6, dan itu ya kita harus hafal ya, siapa aja bagian setengah, siapa aja bagian tapi kalau kita sudah hafal ayatnya insya Allah sih mudah ya, tapi saya lagi sedang mencari cara gimana ya untuk mudah menghafal ya dibandingkan kita membaca banyak-banyak banget. Hari ini tentang dawil arham. Siapakah dawil arham? Kita sudah belajar dawil furud, sudah belajar asobah kan? Ada asob bin nafsi, asob bin asobah mal ghair. Dawil arham di sini itu ada 2 pendapat. Ya, ada yang mengatakan dawil arham di ilmu mawaris itu ya semuanya asobah dengan dawil furud itu adalah dawil arham semua. Berarti ini orang yang tidak sepakat dengan dawil arham. Kemudian ada yang mengatakan dawil arham itu beda, bukan dari ashab furud, bukan dari ashab asobah. Ya dawil arham ya sendiri, masih kerabat. Maka pengertian dawil arham yang disampaikan tadi pemakal sebenarnya simpel. Orang yang masih ada kerabat, masih ada unsur keluarga, sedarah, tapi bukan dari dawil furud dan bukan dari asobah. Ya. Maka dawil arham bukanlah orang atau keluarga yang bukan asobah, keluarga yang bukan dawil furud. Siapakah dawil furud? Kemarin kita udah bahas. Maka saya dari situ saya bilang kita harus hafal
Siapa aja dawil furud itu dari garis perempuan, ya, ibu, apalagi istri, cucu perempuan, saudari se bapak, ibu. Nah, itu namanya dawil furud. Suami dapat ya satu laki-laki ya, suami, kakek, nenek. Nah, itu semuanya dawil furud. Tapi suami bisa berubah nanti menjadi asobah. Siapakah yang asobah? Ada yang tadi yang saya sampaikan, yang binafsihi, ada yang ma'ghairihi, atau ma'ghair bighairihi, atau ma'ghair. Itu anak atau keturunan. Terus disampaikan oleh pemakalah, ada yang mengatakan sepakat dengan dawil furud, ada yang nggak sepakat kan? Yang tidak sepakat itu Malikiyah sama Syafi'iyah. Ya, Malikiyah dengan Syafi'iyah. Yang kedua yang sepakat yaitu Hanafiyah dengan Hanabilah. Berarti kalau tidak sepakat, ulama yang tidak sepakat di sini adalah Syafi'iyah dengan Malikiyah. Berarti sisa uang yang kalau misalnya ada yang meninggal, dia dawil furudnya sudah meninggal semua, asobahnya sudah meninggal semua, masih ada sisa eh, dawil arham. Siapa itu dawil arham? Misalnya cicit. Berarti ini uyutnya ini panjang umur ya, sisa cicit. Cicit nggak dapat. Kalau yang nggak setuju dawil arham, siapa yang dapat? Ya itu ke baitul mal semua. Kalau kita mengambil pendapat yang tidak setuju dengan dawil arham. Tapi yang setuju dengan dawil arham, maka dia cicit akan mendapatkan bagian dari ahli waris. Itu adanya perbedaan pendapat. Masing-masing juga punya dalil. Nah, dalilnya itu mungkin ada nasikh dan mansukh. Yang tadinya dawil arham itu kata Nabi tidak dapat, tapi dinasahkan nanti oleh Al-Quran bahwa dawil arham itu dapat. Ayatnya itu wawil arham ba'duhum ulu ba'd. Ya, ulul raham itu saling apa, masih termasuk kepada keluarga. Terus kemudian dijelaskan oleh Fatona mengenai cara pembagiannya. Mungkin kita lebih nanti ke pencontoh ya, nanti ada 3 yang perlu dipahami sama teman-teman. Yang pertama rohim, yang kedua tanzil, yang kedua tanzil, yang ketiga korobah ya. Rahim itu gimana? Kalau misalnya si buyut ini meninggalkan cicitnya, ada 10 orang, tidak ada asobah, tidak ada dawil furud, maka 10-10-nya bagi rata. Misalnya peninggalannya 10 juta, maka masing-masing dapat 1 juta. 1 juta. Kalau meninggalkan 5 cicit misalnya, masing-masing dapat 2 juta. Nah, itu pembagian Allah Rabbi ulur rahim ya. Rahim. Nah, kalau misalnya teman-teman fanatik Syafi'iyah, berarti masuknya ke mana? Yang setuju dengan dawil rahim atau enggak? Tidak. Ya. Setuju. Ya. Nah, berarti kalian sebagai cicit nggak bagian. Nah, padahal itu lumayan ya buat beli skincare. Allah. Tadi yang kedua berarti ada namanya cara namanya al-tanzil. Ahlu tanzil di sini si cicit, misalnya ada 2 cicit ya. Maka cicit ini bisa menggantikan posisi paling terdekat dari si mayat. Misalnya uyut yang meninggal, maka posisi terdekatnya adalah kakek. Ya kan? Nah, kalau misalnya kakek dan nenek, ya udah berarti yang diambil adalah posisi terdekat adalah kakek. Si cicit yang mengambil posisi kakek, cicit satu lagi mengambil posisi nenek, maka cicit yang dari garis laki-laki atau garis kakek laki-laki, maka dia dapat warisan dawil arham. Terus yang terakhir yaitu dawil qorobah. Ya, ini paling mudah ya, dawil qorobah yaitu adalah mengambil yang paling dekat. Misalnya ada anak, bukan anak, cucu
Hmm, cucu dibandingkan ponakan, siapa yang paling dekat? Cucu, karena cucu akan mengambil posisi orang Oh, tuanya. Satu garis, kalau ponakan itu berbeda. Itu kurang lebih materi hari ini. Ya, ada 4 poin. Poin pertama, pengertian dawil arham bukan asobah, bukan dawil furud. Tapi selain itu, yang kedua ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju adalah Hanafiyah dengan Hanabilah, yang tidak setuju itu Malikiyah dengan Syafi'iyah. Ingat ya, Malikiyah dan Syafi'iyah, bukan imamnya ya, karena nanti akan terjadi perbedaan kesepakatan pendapat setelah abad ketiga Hijriyah. Itu semua yang sepakat Dawil Arham dapat semua, sama hasil ijtihad ulama setelah abad ketiga. Kemudian poin selanjutnya adalah cara pembagiannya. Ada ulil rahim, yaitu bagi rata. Kalau meninggalkan 10 cicit ada 10 juta masing-masing, 1 juta. Kalau misalnya 5 cicit dapatnya 5 juta, sisa 5 juta, maka masing-masing 1 juta juga. Terus yang kedua itu namanya tanzil. Tanzil adalah eh, si cicit mengambil posisi terdekat si mayat. Misalnya si mayatnya kakek, yang meninggal adalah uyut. Si kakek sudah tidak ada, si bapak sudah tidak ada, si cucu sudah tidak ada, maka cicit itu langsung loncat. Posisi terdekat adalah kakeknya dari si mayat. Berarti kalau kakeknya berarti itu adalah anaknya si mayat. Kalau sebelah kiri misalnya contohnya adalah kakek, sebelahnya lagi yang cicit yang satu lagi dari garis nenek, ya maka yang hampir terdekat adalah laki-laki. Kemudian ya Allah, yang terakhir adalah korobah, ya itu posisi terdekat yang mendapatkan, yang terjauh tidak, yang didahulukan yang terdekat. Kurang lebih materi hari ini. Buka lagi PPT-nya, kita langsung ke contoh untuk, atau tanya jawab dulu deh. Tanya jawabnya seputar pembahasan Dawil Arham, jangan melebar ya. Soalnya masih ada beberapa yang kita tunda ya, kayak misalnya Aul dengan Rod. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah. Kalau Rod itu berarti harta itu lebih daripada jumlah peninggalan. Itu dijawab nanti, dihitung dengan cara Rod. Berarti harta misalnya lebih. Ketika kita bagikan semua masih ada sisa, berarti itu dirodkan. Nanti ada hitungannya. Itu nanti pembahasan kalau nggak salah minggu depan. Kalau misalnya Aul, cara hitungnya tadi kata Wafi ya. Wafi atau Ziana ya? Wafi ya. Wafi, Taufik. Aul itu adalah jumlah hartanya lebih sedikit daripada jumlah penerima waris. Maka nanti dihitungnya secara Aul. Itu minggu depan kalau tidak salah makalah. Contoh langsung aja ke yang pertama. Zawil ulur rahim. Saya minta co-hostnya dong. Siapa yang jadi host? Nggak ada co-host pas sekarang. Langsung host. Nggak bisa. Jadi co-host. Nggak bisa. Langsung host sekarang. Kenapa emang nggak bisa? Kurang tahu. Saya kemarin nanya ke Pak Fadil bilang gitu. Ya udah, kasih saya hostnya. Kalau nggak share screen-nya dibuka. Udah dibuka, Pak. Ya udah, kasih saya hostnya, nggak apa-apa. Kalau dikasih ya, kalau boleh. Iya. Sudah, Pak. Nah, ini akunnya baru ya? Apa masih akun yang lama? Akun Iya, baru, Pak. yang baru. Oh, akun baru.
Coba share ulang lagi. Mana saya mau nyoret-nyoret ya bisa. Bilang coret-coret gimana ya? Saya yang tahu. Oke, udah ketemu. Oke, ke contoh pertama. Ya, sekarang di contoh pertama di sini tolong perhatikan ya. Ada dua. Ini dawil arhamnya sisa dua orang ya. Berarti ini kita anggap ini adalah Bapak ini, maaf, sebelumnya ini contoh dari ahlu tanzil, Pak. coba ke dawil rahim. Dawil rahim. Di bawahnya, Pak. Nih, di atas ya, 6. Contohnya ada? Nggak ada Ini kan? yang misal ini. Oke, ini adalah uyut ya. Turun dari uyut ini ada anak laki-laki. Masih ingat ya kalau laki-laki itu bulat, perempuan itu segitiga. Anak ini nanti punya anak. Ini punya anak laki-laki. Ini nanti punya anak lagi. Kemudian ini punya anak. Ada dua ya. Oke, berarti ini di sini apa? Uyut ya. Uyut kan ini? Ya, Pak Buyut. Oh, bawahnya ini adalah anaknya sebagai kakek. Sudah meninggal. Anaknya yang nenek sudah meninggal. Habis itu bapak. Bapak sudah meninggal. Bapak ini sudah meninggal. Habis itu cucu. Cucu sudah meninggal. Cucu sudah meninggal. Ya, begini contohnya. Ya, siapakah yang dapat di sini dicicit antara cicit ini, cicit A, atau cicit B? Dari beda garis ya. Ini A, ini B. Allah. Kalau kita mau bagikan dengan cara ulur rahim, maka ini baru meninggal ya. Anggaplah ini baru meninggal. Uyutnya ini yang panjang umur, ini baru meninggal. Jika ini uyutnya meninggalkan 5 juta, maka ini yang perempuan dapat 1 juta, ini yang laki-laki dapat 1 juta, ini yang perempuan 1 juta, ini perempuan 1 juta, ini laki-laki 1 juta, perempuan 1 juta. Kalau kita mau bagi ke ahlul rahim ya, bagi rata, semuanya dapat. Tapi kalau kita mau ngambil pendapat Syafi'iyah sama Malikiyah sebelum abad ketiga Hijriah, maka ini semua tidak dapat. Karena uangnya kemana? Baitul Ke Mal. Mal. Di sini paham nggak? Coba silahkan aktifkan kamera. Ya, aktifkan kamera, aktifkan mic-nya. Ada yang belum paham, tanya lagi. Ayo, sebelum kita ke contoh yang lebih rumit lagi. Saya, Pak. Ya, mana Zarfan yang nggak paham? Tadi yang kalau misalnya nggak sepakat dengan Zawil Arham berarti tadi belum paham, Pak. Oke, ada dua golongan disampaikan sama pemakalah.
Golongan pertama, dia bilang kalau ilmu faraid itu namanya ilmu dawil arham, ya. Kerabat atau ahli waris itu semuanya namanya dawil arham. Maka sisa dari dawil arham ini dia tidak mendapatkan warisan. Golongan pertama, pendapat Syafi'iyah dengan Malikiyah. Kalau kita ngikutin madhab Syafi'iyah Malikiyah yang sebelum abad ketiga Hijriyah, maka ini si cicit semua, misalnya si siapa namanya? Uyut ini meninggalkan 5M. Harusnya kan masing-masing dapat 1M, 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 1M kan? Iya, Pak. Maka 5M-nya itu hangus karena dia ngikut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah sebelum abad ketiga Hijriah. Istihadnya. Maka hangus. Dapatnya zong. Ya. Ada yang namanya Katona sama Ziana sama Wafik cicitnya. Dia nggak terima kalau kita mau ngambil pendapat Syafi'iyah Malikiyah yang abad keberapa? Abad ketiga Hijriah. Yang mendingan kita ngambil pendapat apa? Pendapat Hanabilah dengan Hanafiyah, kita sebagai cicit dapat lumayan masing-masing dapat 2M misalnya. Kalau peninggalnya 6M maka masing-masing Fatona dapat 2M, Wafik 2M, Ziana dapat 2M. Lumayan pesta nikahannya ngalahin Raffi Ahmad dan sebagainya. Paham, Sarfani? Paham. Silakan yang lain. Paham? Paham, Pak. Paham ya, sebentar. Sekarang itu pembagian ulul rahim ini orang paling gampang ya, paling gampang cara pembagiannya. Karena kita bagi rata. Mendapat misalnya 10 juta tinggal bagi rata. Next. Yang kedua, kalau tanzil. Fotonya bacain. Kalian fokus di saya sama Fatona. Silakan Fatona. Anak perempuan atau cicit perempuan. Sebentar. Saya hapus dulu. Semuanya aja. Ya, pertama, 1. Anak perempuan atau cicit perempuan. Pelan-pelan, Fatona. Perempuan, cicit perempuan. Dari cucu perempuan. Cucu perempuan. Naik lagi, terus? Dari anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya, berarti yang meninggal yang di sini. Mendapatkan semua harta. Terus? Anak laki-laki. Udah, Pak. Yang kedua. 2. Anak laki-laki atau cicit laki-laki. Anak laki-laki. Naik. Terus? Cucu perempuan. Cucu perempuan. Terus? Dari anak perempuan. Dari anak perempuan. Di Udah. sini ya. Iya. Tidak mendapat apa-apa. Kalau kita mau ngambil tanzil, kita mau ngambil tanzil ini adalah siapa? Uyut ya. Uyut punya Iya, anak, berarti ini kakek dan nenek ya. Kakek Iya. nenek. Jad atau jaddah. Di bawahnya itu adalah ibu. Ini anak ini namanya ibu. Ini cicit. Cicit cucu bapak Uyut. Cicit cucu
Ini cucu ya berarti, bukan cicit. Anak perempuan dari cucu perempuan, yang dari anak laki-laki mendapatkan semua harta. Oke. Kalau tanzil, ini meninggal ya, ini nggak ada. Ini asobah. Ini dawil furud. Ini asobah. Asobah, tidak ada. Kakek ini baru meninggal. Maka posisi ini akan naik ke atas, mengambil posisi terdekat si mayat. Si mayat terdekatnya adalah sini, anak laki-laki. Yang ini juga pindah mengambil posisi terdekat, al-aqrab ya, al-aqrab lil mayyit. Yaitu di sini adalah jadda atau nenek. Dikarenakan di sini terdekat mayat, al-aqrabu lil mayit adalah rajul atau laki-laki, maka yang dapat warisan yang ini. Yang ini karena perempuan yang dekat kepada yang mayit yaitu jaddah atau nenek, maka dia tidak dapat warisan sama sekali. Itu bukan fatona. Iya, Pak. Yang nggak paham tanya. Saya, Pak. Yang keduanya kenapa nggak dapat? Apa? Yang keduanya itu kenapa nggak dapat? Yang keduanya yang mana? Yang B, ini maksud kamu. Kenapa dia tidak dapat? Iya. Ya karena terdekatnya adalah di sini yang laki-laki yang sebagai asobahnya. Dia mengambil posisinya ya, si perempuan ini walaupun dia perempuan, kan kita biasanya kan mengatakan laki-laki yang dapat, yang perempuan nggak dapat kan? Laki-laki dapat dua kali perempuan. Nah, sekarang kita balikan. Cicitnya perempuan dia yang dapat. Padahal cicit laki-laki ada. Ya, kenapa cicit laki-laki nggak dapat? Karena yang terdekat ke mayat, al-aqrabul mayit di sini adalah anak perempuan, atau al-aqrabul mayit di sini adalah bint ya, perempuan. Di sini laki-laki, maka dia yang dapat. Paham? Kalau di sini laki-laki, maka dua-duanya dapat. Ya. Iya. Jadi nggak lagi kita paradigma kita atau cara berpikir kita, Islam itu tidak adil. Selalu itu yang dibawa-bawa dari ketika kita kecil. Laki-laki merasa lebih hebat daripada perempuan, ya. Laki-laki merasa dari kecil kita didoktrin bahwa laki-laki dapat 2 kali perempuan, padahal pembagian harta perempuan itu bisa lebih besar daripada yang lain kalau kita mau menghitung secara faraid. Apalagi nih ada yang baru meninggal langsung kumpul. Ingat ya, yang pertama ya, laki-laki itu langsung dapat double perempuan. Ya nggak hitungannya. Itu kan yang di otak kita sebelum belajar ilmu faraid. Fitri ada? Bapak mau izin, saya mau tanya, Pak. Pak. Ya, Bu. Itu maksudnya yang terdekat tuh gimana sih, Pak? Yang pertama itu yang mana? Yang maksudnya yang paling dekat tuh gimana sih? Kedekatannya tuh gimana maksudnya, Pak? Dilihat dari apa sih? Yang ini. Yang terdepan yang ini maksudnya? Yang terdekat. Ya, maksudnya yang terdekat tuh gimana? Yang terdekat mayat. Ini kan Uyut. Anaknya kan ini kan kakek ya, jatuhnya ya. Ya, Atau Pak. ini kakek, ini terdekatnya adalah anak, ini kakek, dekatnya anak perempuan. Ini anaknya sudah tidak ada. Kalau ini ada, namanya apa? Kalau ini ada. Oke. Asobah ya. Asobah. Kalau ini ada, ini nggak ada, ini namanya apa? Dawil furud. Kan? Iya, Pak. Ya, kalau ini tidak ada, ini tidak ada, bawahnya juga tidak ada,
bawahnya juga tidak ada, maka kita langsung ini pindah posisi langsung terdekat ke sini, terdekat si mayit. Pindah posisi terdekat si mayit. Maka kita lihat di sini laki-laki, ini ada perempuan. Maka yang mendapatkan yang ini jalur dari terdekat si bapak. Oh, gitu. Oh iya ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ayo tanya lagi. Siapa? Cara hapusnya bisa ya hapusnya. Lambat ya hapus. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Apa kita ke contoh kedua? Contoh kedua aja, coba. Ayo fotolah, tolong dibantu. Sebentar. Ya, fotolah, silakan. Anak laki-laki Laki-laki dari saudara laki-laki seibu. dari saudara laki-laki si ibu. Terus Anak Sama. perempuan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. dari saudara Laki-laki seibu. Bagiannya seperdua. sebentar. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Seibu. Ini. Laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan dari yang meninggal. Iya. Anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Si ibu ya sendiri. Ini anak laki-laki dari saudara laki-laki ya. Ada yang kurang. Tolong diperhatikan ya contohnya. Ini adalah yang meninggal. Ya, saudara sini. Ini bapaknya, ini ibunya. Bapak ibunya tidak ada, berarti tawil furudnya sudah tidak ada. Ya kan? Istrinya masih ada nggak? Istrinya juga sudah meninggal. Maka tawil furud nggak ada. Anak dari si ini orang tidak ada. Berarti asobahnya juga tidak ada. Maka kalau ini sudah tidak ada, asobah tidak ada, dawil furudnya tidak ada, ini dawil furud nggak ada. Dawil furud nggak ada.
Asobah tidak ada, maka dia pindah ke dawir rahim, ke sebelah. Saudara si ibu ya. Ini berarti kakaknya yang kakak si ibu. Ke sebelah ini kakak si ibu. Kakak si ibunya juga sudah meninggal. Padahal kakak si ibu itu mendapatkan dari dawil furud. Maka anak ini dapat secara pembagian dawil rahim. Tapi kalau kita mengambil pada Syafi'iyah, ini dua orang tidak dapat. Mohonlah Pak mengoreksi itu ahlu tanzil Pak. Ahlu tanzil, tadi saya bilang apa? Ahlu rahim. Ya maaf, ahlu tanzil. Ada contoh ketiga enggak? Fatona? Ada Pak. Ada. Ini sudah paham belum penjelasan yang ini? Enggak, baik lagi, biar teman-teman sambil baca contoh, gambar skema dengan tulisan. Lucy ada? Nggak ada yang mau tanya? Jangan iya aja. Diam berarti setuju ya. Diam berarti mengerti. Ya Pak, insya Allah. Ya Allah. Contoh ketiga, silakan. Ya. Sebentar. Tuan. Anak perempuan. Jadi saudara laki-laki. Terus? Asobah. Anak perempuan. Lagi yang kedua. Anak perempuan. Dari saudara laki-laki sebapak. Bapak. Terus? Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Anak perempuan, saudara laki-laki. Ini berarti ini semuanya ke satu bapak ya. Ya kan? Kalau ini oke. Hapus. Oke. Ya, kita penjelasan sekarang. Anak perempuan, ini anak perempuan. Maaf, kebalik.
Ini anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung ya. Ini sekandung. Terus sama anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak. Bapak itu sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Berarti ini ada satu lagi. Tolong kalau saya salah di ini ya, diluruskan. Oke, kita mulai. Yang meninggal ini di sini nih. Ini saudaraan ya. Yang meninggal ini. Yang baru meninggal. Ini sudah tidak ada. Ini sudah. Kalau ini yang sebelah sini saudara sebapak. Ini garis bapak. Karena ini paham nggak? Ini maksud ini segitiga ini apa maksudnya? Segitiga ini apa maksudnya? Ini istri pertama, ini istri kedua ya. Oke. Iya, Pak. Kalau ada istri apa namanya sebapak seibu, berarti yang ini jalurnya yang kandung. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, ya, sebagai asobah karena anaknya langsung. Ini anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak. Ini sebapak. Kemarin begini nggak sih? Kemarin kayak nggak begini deh. Yang seibu itu ibunya kawin lagi juga, Pak. Jadi bapak sama ibunya tercerai gitu, Pak. Jadi ibunya kawin, bapaknya kawin. Jadi ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Salah gambarnya. Kemarin saya gambarnya gimana ya? Apa jadi? Gambarnya Coba lihat catatanmu. Ada nggak? Nggak ada suaramu. ada, Pak. Tunggu sebentar. Lagi nyari. Asma, udah subuh di sana? Belum, Pak. Belum. Katanya harga albek naik ya di sana ya? Iya. Fotonya nyari di mana? Gini aja deh, ini saudaraan ya. Ini sebenarnya saudaraan ya. Ya Allah, lebih mudah aja. Ini saudara, astagfirullahaladzim. Ini perempuan.
Ini yang sekandung. Kita yang paling kiri ya, sekandung. Kalau sekandung, berarti kalau dari anak laki-laki sekandung, berarti dikatakan asobah. Kenapa jadi bahasa Arab? Asobah ya. Kalau sebapa di sini, dikandung. Kalau ini sebapa, kalau ini si ibu. Kalau si bapak ini akan terhalang secara hitungan mawarith karena ibu ini kan masuknya ke dawil furud ya. Kalau saudara si ibu ini masuknya ke dawil furud. Kalau ini tidak masuk, maka ini menjadi mahjub. Kalau mahjub berarti dia tidak dapat apa-apa. Siapa yang dapat? Yaitu cucu perempuan, anak perempuan dari saudara si ibu. Dia dapat berapa? 1/6. 1/6. Asobah itu saudara sekandung itu dapat sisanya yaitu 5/6. Pak, kok nih saya ulang pelan-pelan ya. Ini sekandung. Kalau sekandung berarti saudara laki-laki menjadi asobah kan? Dibaca lagi makanya asobah biroiri. Karena itu saudara Allah Akbar dari saudara sekandung. Dari saudara laki sekandung. Kalau sebapa ini nggak dapat dikarenakan tidak ada pembagiannya, tidak ada di asobah dan tidak ada di furud. Kalau yang si ibu dia dapat dari furud, maka dia langsung ngambil ke posisi terdekat. Ini cucu langsung ngambil posisi terdekat. Saudara, aduh ramai, sebentar iklan dulu. Ayo lagi ramai di sini. Maaf ya. Oh, sampai mana tadi Allah. Kalau cara ahlu tanzil kan mengambil posisi terdekat si mayat kan, iya kan? Posisi terdekat si mayat di sini adalah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, ya, saudara laki-laki si ibu. Berarti ini anak ini siapa? Oh, Ponakan. Ya, ponakan. Kalau di bahasa Arab, kalau sekandung itu saudara sekandung, berarti bisa jadi anak dari paman laki-laki, bisa jadi anak perempuan. Siapa yang terdekat, yang punya ikatan terdekat perkuat, itu adalah yang sekandung, asobah. Asobah dapat. Ya, dapat nggak asobah kalau secara hitungannya? Asobah dan furud dapat. Terus nanti sebapa. Ada nggak pembagian dari sebapa? Tidak ada. Maka itu ya mahjub. Mahjub oleh siapa? Yang dapat dawil furud di sini. Tapi kalau yang si ibu tidak ada,
maka sebapa ini dapat. Saya ulang lagi pelan-pelan. Saya ulang lagi. Ini adalah anak perempuan sekandung. Ini ke atas sekandung. Ini anak perempuan sebapa. Ini anak perempuan seibu. Yang sekandung itu namanya asobah. Karena dia langsung ambil posisi bapaknya dan ibunya. Kalau yang ini hanya sebapa, tapi beda ibu. Kalau ini si ibu beda bapak. Ini berarti pindah posisi ke atas. Kalau posisi kita di atas gambarkan saudara sebapa, itu nggak dapat. Saudara sekandung asobah dapat. Saudara si ibu dapat, itu zawil furud. Maka ini dihajab, dimahjubkan, yang saudara sebapa dimahjubkan oleh yang dapat dari zawil furud, terdekat dari mayatnya. Ini paling dekat ke mayatnya. Maka ini dapat 4/6. Asobah dapat sisanya 5/6. Jelas belum? Masih pending, Pak. Masih apa? Masih mencerna. Oke, masih mencerna. Coba mungkin Ustazah Fatwana menjelaskan. Nah, kamu yang coret-coret. Gimana coretnya, Pak? Coretnya di atas. View option ada nggak? Ada. Ada. Unnoted. Ada? Ada. Ya, ada kan? Oh, iya, iya. Ya. Sekalian kamu olahraga tangan. Nah, saya mikir dulu. Ini punya Mana ini? Ini. Saya nggak kelihatan. kebesarannya. Kamu mau bikin lagi? Ya, silakan. Ini ayahnya. Fatwana silakan jelaskan ya. Saya tinggal semenit ya. Oh, iya, Pak. Ini ayah. Ya, di sini ibunya. Ada, Bu. Nah, mereka nih, nah ini ayahnya punya istri lagi. Terus ini ibunya nih punya suami lagi. Nah, ini pernah bersama gitu intinya ya. Nah, dari mereka ini ada anak. Nah, ada anak. Nah, ini juga ada anak. Nah, jadi saudaraan ini semuanya. Ini juga ada anak. Ini punya anak perempuan. Ini punya anak perempuan. Ini punya anak perempuan. Nah, terus ini bapaknya udah meninggal. Ini udah meninggal ibunya. Pokoknya yang di atasnya itu meninggal semua. Terus ini baru meninggal nih, yang ini. Dia ini kan saudara kandungnya yang ini kan nih, yang ini. Ayah, nah saudara kandung ini kan. Ini saudara kandung ini. Nah,
Dia ini saudara seibu ini juga. Dia punya saudara seibu, yang ini saudara seibu. Yang ini saudara sebapak kan. Nah, tapi mereka ini sudah mati juga, meninggal juga. Saudara semuanya ini sudah meninggal. Jadi dia nih cuma ada keponakannya ini. Dia baru meninggal. Terus dia meninggal juga. Jadi hartanya ini dibagikan kepada yang pertama dulu itu dibagikan kepada saudara kandung, karena saudara kandungnya ini nggak ada, udah meninggal, jadi ke keturunannya. Kan awalnya kedudukan saudara kandung ini kan asobah. Nah, karena ini ahlu tanzil ya, jadi anaknya tadi itu menempati kedudukannya ini saudara kandungnya tadi. Nah, terus yang pokoknya ini semuanya anaknya keponakan ini naik ke atas. Jadi ikut menggantikan posisi saudara ini, saudara yang meninggal tadi. Jadi itu hitungannya dia ngambil karena si saudara kandung tadi itu sebenarnya mendapat asobah ya. Jadi anaknya yang perempuan tadi itu menggantikan bapaknya ini, jadi asobah yang ini tadi. Ini asobah. Ini asobah. Nah, terus yang saudara seibu tadi ya. Terus yang saudara seibu tadi kan zawil furud ya hitungannya tadi. Jadi dia anak perempuan yang ini menggantikan bapaknya. Jadi zawil furud jadi 1/6. Yang mahjub ini saudara sebapak. Karena kalau misalnya kenapa mahjub? Karena ada saudara kandung. Jadi dia yang saudara sebapak ini nggak dapat. Jadi mahjub. Jadi anaknya tadi ini nggak dapat karena bapaknya nggak dapat gitu. Paham nggak? Apa tambah ribet? Paham? Nggak? Yang mana? Kurang. Yang mana? Yang saudara kandung itu yang di tengah. Iya, saudara kandung ini yang di tengahnya. Hapus dulu. Saya mau nanya, ketika saya nyoret-nyoret menjelaskan gambar coretan saya tertinggal sama ucapan saya nggak? Enggak. Iya, Pak. Tertinggal. Enggak. Saya Iya, enggak. Pak. Iya, nunjuknya ini. Jadi suaranya dulu baru tulisan. Iya, suara dulu baru gambar ya. Ya, saya baru Iya, melihat Pak. dari Fatona ya. Fatona udah ngomong kemana, baru gambarnya muncul ya. Tapi saya enggak, Pak, kayak pas-pas aja. Oh, kamu pas-pas saja ya? Ini saya juga sesuai, Pak. Oh, sesuai. Mungkin sih. Mungkin sinyal Ininya Fatona ya. pakainya. Diulang lagi ya? Tadi Ya, jelaskan ini. Fatona udah cukup jelas sebenarnya. Nah, silakan diulang Fatona lagi. udah enak banget tadi. Gini aja dulu, gini. Saya bantu dulu. Saya yang nyoba ya. Gak apa-apa nyoretin. Ini saudara. Ini saudara. Ini saudara. Ini saudara. Udah lengkap belum gambar di layar? Sudah, Bapak. Udah, Pak. Di Fatona belum ya? Udah. Oh, udah. Oke. Siapakah yang meninggal di sini? Yang di sini. Ini yang meninggal. Ya. Ini yang meninggal. Tidak meninggalkan asobah atau zawil furud. Dia nggak punya anak laki-laki, nggak punya anak perempuan. Sudah jelas?
Jelas. Dia meninggal. Kalau dia tidak meninggalkan asobah atau yaitu anak laki-laki dan tidak meninggalkan anak perempuan dawil furud atau bapak ibunya tidak ada, maka kita bagikan kepada dawil arham, ya kan? Dawil furud nggak ada, asobah nggak ada. Sepakat nggak sampai sini? Iya, Bapak. Paham, Pak. Sepakat, ya. Ini saudara sekandung bukan sama yang meninggal, yang ini? Saudara. Iya, saudara sekandung, Ya, Pak. kandung, karena ini Saudara bapak dan sekandung. ibunya ya. Bapak dan ibunya. Ternyata ibunya itu sebelum menikah sama bapak ini pernah punya suami dan punya anak laki-laki. Berarti ini saudara ibu. Seibu. Kalau ini kandung. Sama juga berarti si bapak ini dulu sebelum menikah sama istrinya yang ini, dia juga pernah nikah. Berarti di sini sebapak. Sebapak B-nya begini. Ya. Berarti ini namanya duda ketemu janda. Sama-sama masing-masing punya anak laki-laki ya. Baru menikah lagi. Dapat anak dari pernikahan ini, dari pernikahan berdua ini dapat anak laki-laki 2. Ya. Ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Siapa yang meninggal di sini adalah yang sekandung nih. Ini meninggal. Baru meninggal, ini yang baru meninggal, maaf. Ini yang baru meninggal. Saudara yang seibu sudah meninggal. Saudara sebapak sudah meninggal. Saudara sekandung sudah meninggal. Baru yang terakhir ini yang gak punya keturunan baru meninggal nih. Ini baru meninggal. Siapa yang dapat? Ya karena dia tidak ada dawil furud, tidak ada asobah ke bawah, tidak ada ke atas bapak ibunya udah meninggal, maka yang dapat adalah dawil arham antara 3 ini. Ya. Kalau kita mau menghitung kalau ahlul rahim, kalau misalnya dia dapat sisanya adalah 6 juta, maka masing-masing di sini dapat 2 juta. 2 juta. 2. Ya. Ini hitungan ahlul rahim. Ya. Kalau kita mau hitung ahlul tanzil, posisi si anak perempuan ini naik ke sini. Posisi si anak perempuan ini naik ke atas sini. Posisi si anak ini naik ke sini. Sekandung berarti asobah karena saudara sekandung. Apa itu asobah? Asobah. Si ibu dawil furud. Sebapak tidak dapat karena terhalang oleh yang si ibu ada dawil furud. Maka di sini dia dapat setengah 1/6 karena si ibu ya, karena dia menempati di sini si ibu. Ini dapat sisanya 5/6. Ini tidak dapat apa-apa. Ini cara tanzil. Jelas? Jelas, Pak, insya Allah. Saya nggak nulis pakai mouse, Pak Tona. Gemeter, Pak, tangan saya. Yang harus saya gemeter kan calon suamimu yang akad, bukan kamu. Kamu yang gemeter. Kita pindah ke korobah? Boleh? Boleh, Pak. Oke. Bentar.
Ayo, siapa yang oke? Harus membaca. Mau Bapak. Ayo, next. Fitri paham, Fitri? Halo Pak, paham. Paham atau hatam? Paham Pak. Ini agak rumit Pak, lumayan. Nah, pasti pondok nggak diajarin begini. Diajarin Pak, cuman kan pembahasan lumayan rumit Pak. Ayo, yang ke korobah. Ayo, Fatona, tolong dibantu. Cucu perempuan 7 perempuan. dari anak perempuan Terus, sudah atasnya kakek mungkin. atasnya kakek ya. Terus, Keponakan dari saudara perempuan. ini perempuan juga ya. Ya. Bawahnya. Ini perempuan juga. Saudara Pak, saudara. Saudara perempuan dari yang meninggal. Baik, baik. Ini ya. Kakeknya yang meninggal, Pak. Naik lagi ke atas. Ya, saudara perempuan kakek. Nah, jadi enggak gitu. Saya ulang lagi. Iya. Cucu perempuan ya. Cucu perempuan dari anak perempuan. Perempuan. Terus yang kedua, keponakan atau anak perempuan dari saudara perempuan. Ini ke kanan apa ke atas? Ke kanan, saudara perempuannya dari yang meninggal. Saudara perempuannya kakek. Kakek kan yang meninggal kan? Iya. Ini ya. Ini. Iya. Terus anaknya. Oh, anaknya ini. Iya, anaknya itu perempuan. Oke. Kita kalian perhatikan ya. Ini cucu, ini ibu, ini kakek. Ya. Ini ponakan si kakek. Berarti ini ke sini apa manggilnya? Tante atau bibi kan? Si cucu ke sini manggil tante atau bibi kan? Iya. Iya Pak. Oke, pembagiannya. Kalau ahlul qorobah, kalau tadi tanzil mengambil posisi yang paling dekat ke mayat, ya. Kalau qorobah mengambil mana yang terdekat jalurnya. Ini sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada. Ini baru meninggal. Dia tidak ada anak laki-laki, berarti tidak ada asobah ya, X asobah. Dia tidak ada anak perempuan, karena sudah meninggal, maka dawil furud X. Berarti dawil arham sekarang. Sisa 2 orang, satu yang di sini, satu yang di sini. Mana yang lebih dekat? Cucunya atau ponakannya? Cucu. Maka cucu yang dapat, ponakan tidak dapat. Jelas? Jelas Pak. Jelas. Beda jalur ya, jalurnya ke sini baru ke sini. Tapi langsung ke sini. Ini udah paham? Pak. Next.
Jangan pikir hanya kalian yang stres yang dengerin saya. Saya ngejelasin aja stres atas penjelasan saya sendiri. Oke, next. Sore bantu. Apa nah? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Dari Cucu laki-laki. laki-laki. Dari Anak perempuan. kakek. Terus sebelahnya. Terus anak laki-laki dari anak perempuan. Sudah. Jadi ini ya. Ya. Perempuan. Terus laki-laki. Udah ya. Ya. Baru meninggal ya. Dia baru meninggal ternyata Dawul Furudnya nggak ada. Anaknya udah meninggal semua. Dia nggak punya anak laki-laki, berarti tidak ada asobah. Dia tidak, bapak ibunya juga sudah meninggal ya ke atas ini. Bapak ibunya sudah meninggal, berarti asobah dengan furud sudah tidak ada. Maka sekarang pindah ke dawil arham. Siapakah yang terdekat? Ini apa ini? Cucunya. Jangan kamu yang jawab. Siapa yang dekat? Cucu. Cucu. Nah, ini cucu kan? Ini juga cucu. Cucu laki. Dari yang Ini paling cucu. Perempuan. Mana yang berdekat? Ini apa ini? yang Ini itu saya katakan ini A. Ayo Allah. Ini A, ini B. Mana yang dekat? Yang A, yang ini, apa B yang ini? B. B. Yang B ya. Kalau kita hitungannya koroba, maka yang dapat si B. Iya, Pak. Ini karena menjadi posisi cicit terjauh, maka dia tidak dapat. Jelas? Jelas, insya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi nggak contoh? Fatona. Ada satu lagi, Pak. Masih ada satu lagi. Ya, silahkan satu lagi dibuka. Ayo. Dibantu. Ayo. Anak laki, anak perempuan ya? Iya, anak perempuan. Saya coret di tengah, anak perempuan. Terus. Dari cucu perempuan. Itu, yo salah kan saya. Kamu diam aja lagi. Anak perempuan segitiga. Anak perempuan. Dari Cucu perempuan. cucu perempuan. Dari anak laki-laki. Setelahnya. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Atasnya. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Atasnya. Perempuan. Dari anak perempuan. Anak perempuan. Udah, ini aja. Iya, Pak. Berarti ini saudaraan ya.
Oke. Hmm. Ini berarti namanya apa? Buyut ya. Iya. Oh, istrinya sudah meninggal, ya. Anak laki-lakinya sudah meninggal. Anak perempuannya sudah meninggal, maka tidak ada zawil furud sama tidak ada asobah ya. Kalau tidak ada zawil furud atau asobah, maka pindah ke zawil arham. Ini juga sudah meninggal. Ini juga sudah meninggal. Maka mengambil posisi terdekat. Mana yang lebih dekat? Yang ini apa yang ini? Yuk. Posisinya sama nggak? Saya tanya. Sama. Sama kan? Posisinya setara ya, sama-sama cicit ya. Otomatis mereka naik, Pak, ini ke sini. Ini naik lagi ke sini derajatnya. Setara nggak? Setara juga. Naik lagi. Ini. Mana yang laki-laki sama yang perempuan? Yang Ini A, ini B. Yang A. Pendapat yang A. Laki, dia dapat katanya. Yang dari perempuan tidak dapat. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang mau nanya, tega banget. Silakan tanya. Yang mau ditanyakan tanya. Belum ada pertanyaan. Kita tutup, boleh tutup slide ini atau tetap mau ada yang mau ditanya lagi? Halo, kenapa jadi diam? Sudah, kita tutup coretan-coretan biar nggak mubeng. Lu sih sehat? Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Wafik udah sembuh. Sudah mendingan, Bapak. Dira, Dira aman. Gak ada yang mau nanya? Munawarah, enggak Bapak, Alhamdulillah udah paham. Asma, Asma izin mau sholat, Bapak. oke. Tadi. Dia belum tidur katanya, Pak. Belum tidur? Udah ada. Apa-apa. Orang Arab udah biasa kok. Orang Arab itu hidupannya kebalikan dari kita.
Kalau kita kan waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa ya. Kalau mereka dibalik. Waja'alna laila ma'asya waja'alna nahara tidur. Malam itu untuk bangun, pagi tidur. Dan itu emang udah tradisi ya di Arab ya. Mall di Arab itu tutup jam 1, jam 2. Di Indonesia jam 7, 8 juga udah diusir. Jam 1, jam 2 malam, Pak. 1, 2 malam, silakan tanya Mas. Ngapain Pak jam 1 jam 2 malam ke mall? Cuci mata. Kalian ngapain? Ya, pagi-pagi ke mall. Lebih banyak kegiatan di malam ya Pak ya kalau di Arab. Banyak kan kegiatan di malam dibanding di pagi ya, mungkin karena ya apa namanya cuaca ya di sana ya kalau pagi itu panas banget. Di Arab itu mulai ramai itu sudah mendekati maghrib tuh udah baru keluar tuh semua. Kalau Indonesia dari habis subuh, bukan dari habis subuh, dari jam 3 juga udah banyak yang keluar, ada yang tukang sayur, si uduk. Ya sudah, kalau sudah paham semua, terima kasih pemakalah. Pemakalah sebelum mulai makalahnya kayaknya saya ditiup deh dari jauh. Padahal saya udah bilang ya, mengingatkan bakal dites hafalan. Kayaknya ditiup deh sebelum dia ini. Biar Pak Sultan nggak nanya pemakalah setorannya. Ya sudah, berarti karena saya lupa ditunda minggu depan. Saya sebenarnya pengen ujian lagi ya, tapi kayaknya waktu nggak mungkin ya. Karena saya lagi apa cari materi gimana caranya mempermudah semudah mungkin, lagi nyari caranya buat skema yang benar-benar bisa paham ya untuk semua, tapi tetap dasar-dasarnya kita juga harus hafal ya. Dari 3 ayat yang saya berikan itu sudah masuk daur furu semua, asobah juga ada di situ. Berarti daur furu itu ada berapa, itu harus dihafal siapa aja. Kemarin pas saya tes Zarkani, Lucy, Khafifah, mereka udah bisa menyebutkan karena udah hafal ayatnya. Tapi insya Allah nanti minggu depan kita ada 2 pertemuan lagi ya di minggu depan. Saya minta izinnya kita masuk kelas tambahan ya. Tapi bagi yang tidak mau nggak apa-apa, ini tidak wajib. Tapi untuk kalian bisa lebih paham aja. Apa pusing banget sih nyoret kanan kiri, bikin gambar lama banget ya, segitiga nggak jelas, bikinnya bulatnya nggak jelas. Emang susah nulisnya. Faton aja tadi nulis, saya ketawa. Oh ternyata ada yang lebih parah dari saya. Sudah, mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat yang berkah, Jumat yang lalu itu bisa apa namanya, yang merasa minggu lalu atau hari-hari yang sebelumnya itu buruk, semoga dari Jumat ini menjadi yang lebih baik lagi untuk kalian semua. Apa yang disampaikan Pak Tona, Wafik, sama siapa satu lagi, Ziana ya, Ziana, menjadi amal jariah untuk mereka, manfaat untuk teman-teman semua, bisa menolong apa diri masing-masing, diri kita dari segala bala, dari segala dosa atau musibah yang akan kita hadapi nanti, mau itu di dunia maupun itu di akhirat. Sekali lagi saya mau menghimbau, saya bukan orang pemerintah, saya tidak pro atau kalau pro berarti apa namanya kontra ya dengan pemerintah ya. Hati-hati di bulan Desember. Apalagi sudah jelas ya ada PPKM 3 ya. Tetap waspada. Yang nggak percaya, tolong jaga kewaspadaan, sayangi orang yang terdekat. Kalau saya nggak percaya penyakit ini dan sebagainya, jangan sampai meningkat lagi. Sekarang Wisma Atlet sudah mulai banyak tamu yang hadir di situ.
Entah di mana kesalahan sistem di negara ini, Allahu a'lam. Kalau saya mungkin saya sebut dengan pendapat saya, takutnya besok saya diciduk ya habis subuh. Masih direkam lagi ini halus ya. Nggak boleh disebarluaskan. Yang kita sampaikan di sini saya anggap adalah dari seorang bapak ke anaknya atau dari seorang saudara kepada saudarinya, bukan untuk di share kembali ke teman-temannya atau dan sebagainya. Dan tuh kata Pak Sultan, hati-hati lu Desember lu, oh pemerintah nyebarin lah dan sebagainya. Bukan, tetap jaga, ada atau tidak ada tetap jaga, tapi alamatnya atau tanda-tandanya sudah kelihatan nih. Wisma Atlet sudah banyak, sudah meningkat dari hari ke hari. Pemerintah sudah siap-siap jauh hari, PPKM level 3. Berarti ada apa di depan? Ada sesuatu. Cukup PPKM 1-2 itu memakan korban ibu rektor kita ya. Jangan sampai ulama kita bertambah lagi. Sudah cukup itu aja. Takut nanti melebar-lebar, nanti ngomongin ulama yang kemarin ketangkap lagi. Ngomongin bubarkan MUI lagi ya. Udah cukup sampai situ aja. Sehat selalu orang yang masih ada orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan usia yang berkah. Yang orangnya tidak ada, mudah-mudahan panjang usianya secara rohani dengan sedekah anaknya, ilmu anaknya, doa anaknya kepadanya. Rezeki yang lancar untuk orang tua kalian, yang dalam usaha teman-teman mudah-mudahan dibukakan selebar-lebarnya rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan ucapan hamdalah dan ini pertemuan terakhir ya di hari ini, kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat untuk Bapak. Teman-teman,